Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindiran Show. Tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas di mana ada suatu berita kabar ternyata Ustadz Al-Habsyi poligami bertahun-tahun tanpa sepengetahuan istri gitu ya. Dikabarkan dari Detik Seleb ya, Ustadz Al-Habsyi poligami bertahun-tahun tanpa sepengetahuan Putri Aisyah, begitu ya. Di prahara perceraian Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah Aminah menjadi pusat pembicaraan ya, karena adanya kabar soal hadirnya wanita idaman lain. Ini menjadi salah satu penyebab dari keputusan Putri menggugat cerai, begitu bro. Melalui kuasa hukumnya, Putri Vidi Galenso saya dihubungi Detik Hot melalui telepon 14 Maret 2017 menjelaskan permasalahan soal wanita idaman lain sudah menahun, tapi Putri baru mengetahui semuanya sejak setahun belakangan. Sudah 7 tahun lalu adanya masalah ini, problemnya baru belakangan gitu kata Vidi. Dalam penjelasannya, Vidi mengisahkan Al-Habsyi sudah menjalani poligami selama bertahun-tahun, akan tetapi izin menjadi salah satu hal yang membuat Putri tidak bisa lagi menjalani rumah tangga dengan sang ustadz. Nah itu dia, itu jadi salah satu problemnya. Jadi kawin diam-diam, ketahuan, dikonfrontir lah, disuruh ceraikan, tapi Al-Habsyi katanya ngikutin aja dengan cara terpaksa gitu ya. Udah diceraikan ternyata berlanjut. Nah itu yang jadi problem, jabar Vidi. Setahun belakangan ini sudah berseteru lah, terjadi masalah ya, tapi masalahnya itu sendiri sudah tahunan, tapi baru ketahuan tahun kemarin. Nah, tandasnya. Ya, Ustadz Al-Habsyi memang tidak menolak yang namanya poligami. Kalau politik, selama ini bisa kita lihat betapa banyak para sosok ustadz yang tidak segan berpoligami. Mereka tak bergeming meskipun publik mencibir keputusan mereka. Hingga kini praktek poligami memang masih menjadi isu hangat bahkan bagi umat Islam sendiri. Pernikahan dengan 2 istri masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai sisi, begitu bro. Sebagian masih menganggap tabu meski dalam ajaran agama itu hal yang dihalalkan. Sebagian lainnya menganggap hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama pihak laki mampu berlaku sikap adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Lantas bagaimana dengan Ustadz Al-Habsyi yang memandang pro dan kontra itu? Poligami itu benar, seadil-adilnya pria mampu menghidupi istrinya, ujarnya. Baginya masalah ini tak harus berlalu-lalu diributkan, dan Al-Habsyi menambahkan bagaimana dalam agama poligami sendiri sebenarnya tak bisa dijalankan secara asal dalam pelaksanaannya. Maka ketika fenomena banyak pria termasuk para sosok ustadz yang juga melakukan poligami, Al-Habsyi menganggap hal tersebut adalah pilihan. Adil itu menjadi pegangan, tandasnya. Ia pun tak menolak bila suatu saat dirinya harus menjadi imam dari 2 istri di rumah tangganya. Ayah 3 anak ini mengaku tak keberatan. Ia pun menambahkan bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Yang ia lihat adalah bagaimana dirinya bisa berlaku adil. Saya tak menolak poligami, jodoh itu sudah ada yang mengatur. Wah, manusia kan tinggal menjalankan saja, begitu ujarnya gamblang. Masih di Detik Seleb, bahwa istri kedua baru melahirkan, satu Al-Habsyi digugat cerai istri pertama. Nah lo gimana Thomas? Entah apa yang dirasakan Ustadz Al-Habsyi saat ini saat istri pertama Putri Aisyah mengajukan gugat cerai terhadap istri kedua. Al-Habsyi baru saja melahirkan. Ucapan Putri saat di persidangan beberapa hari lalu mengisyaratkan dirinya baru mengetahui poligami sang Ustadz hanya baru bulan Agustus lalu. Ya, Ustadz Al-Habsyi baru punya anak lagi. Istri keduanya baru melahirkan, ucap kuasa hukum Putri Vidi Galenso saat dihubungi Detik The Hot.
Vini menjelaskan istri kedua sang ustadz memang sudah memiliki satu anak dari pernikahan terdahulunya. Sementara yang satu lagi anak perempuan itu beliau baru melahirkan anak ustadz. Dia itu janda beranak satu. Lanjut video janda tuh. Vini mengatakan keluarga besar Putri juga tidak tinggal diam. Terlebih di Indonesia dalam pernikahan masih sangat menghormati keluarga besar keduanya. Otomatis lah namanya juga keluarga ya kecewa begitu. Perkawinan di Indonesia kan bukan perkawinan antara anak dan manusia saja. Di Indonesia itu kan perkawinannya butuh keterlibatan keluarga yang sangat luar biasa begitu kata Mas Vidi. Kepriben dong ya Pak Ustadz ki. Mertua ungkap Ustadz Al-Habsyi poligami dengan cuma nikah siri begitu katanya ya. Terbukanya soal poligami Ustadz Al-Habsyi menjadi kabar yang kurang mengenakan ya, dan pihak kedua istri pertama Putri Aisyah Aminah merasa sang Ustadz telah membohonginya. Ustadz kok bohong gimana toh Mbak? Ustadz itu tidak bohong, cuman belum ngomong saja barangkali. Ya, saya dihubungi di telepon melalui Jumat ya 17 Maret 2017. Ayah Putri Jafar Bajamal mengatakan bahwa menantunya itu hanya menikah siri dengan istri keduanya. Pernikahan tersebut dilakukan di Mekah. Oh, di Mekah toh. Iya, nikahnya memang siri, kata dia sendiri bilang nikah di Mekah sama-sama saya gitu kata Jafar. Oh gitu toh Pak. Oh lah, bapak mertuanya malah lebih tahu dulu gimana toh Pak. Lebih lanjut Jafar mengatakan pernikahan itu berlangsung saat Ustadz Al-Habsyi dan perempuan itu melakukan umrah, dan setelah mereka menikah diam-diam setiap kali pergi sang Ustadz meminta izin kepada Putri dengan dalih untuk ceramah. Oh, ceramah umroh. Perempuan itu umroh dari sama dia juga umroh. Putri baru tahu pas ditelepon, kalau enggak itu ya kita enggak tahu soal poligami. Oh gitu toh. Bukan origami loh, namanya poligami nih. Bahkan pernikahan tersebut tidak diketahui oleh orang tua Al-Habsyi. Orang tua sang ustadz selama ini hanya menganggap Putri satu-satunya putri mereka, menantu mereka. Oh gitu toh Pak. Lah kak nggak ngomong sama bapaknya sendiri, apalagi mertua, wah apalagi istri. Aduh repot ini. Ibu bapaknya juga nggak tahu. Wah, ibunya pernah berstatement bahwa dia nggak pernah akuin ada istri ustadz selain Putri. Dia nggak punya cucu lain kecuali dari Putri, yang lain nggak diakui. Keluarganya juga dibohongin. Ah ya nggak usah, masa bohong Ustadz tuh Pak. Pak Jafar, gimana? Masa Ustadz kok bohong? Ya nggak bohong, maksudnya emang belum ngomong. Belum izin gitu. Izinnya kan nanti kalau udah ketahuan. Ternyata Ustadz Al-Habsyi poligami bertahun-tahun tanpa sepengetahuan istri. Ditulis oleh Muhammad Nurdin. Dalam tulisan yang lalu saya telah membahas tentang masa lalu Ustadz Al-Habsyi sebagai salah seorang menolak pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Dalam demo bersama FPI, Al-Habsyi mengatakan Ahok itu keturunan iblis karena dianggap sombong oleh FPI dan Al-Habsyi. Sebenarnya tak hanya pada tahun 2014 saja Al-Habsyi bersuara menentang Ahok. Dalam kesempatan aksi bela Islam pun Al-Habsyi tidak absen untuk menyuarakan penentangannya terhadap Ahok. Dengan ujaran provokatif atas nama bela Islam, bela Al-Quran, Al-Habsyi menyeru agar Ahok segera diadili. Saya melihat mengapa aksi-aksi penentangan terhadap Ahok, terutama aksi bela Islam, lebih banyak diisi oleh ustadz-ustadz seleb yang biasa ditampil di televisi. Kiai dan ulama-ulama sekali Quraisy Shihab, Gus Mus, Ki Said, Gus Solah, apalagi Gus Nuril. Mengapa mereka tidak ikut aksi serupa jika Ahok benar-benar menista? Tapi saya tidak mau berbicara masalah itu. Saya ingin fokus kepada Ustadz Al-Habsyi. Biarlah masa lalunya yang getol menentang Ahok kita maklumi saja. Mungkin sama dengan AA Game yang hendak mencari popularitas. Apalagi memang yang dicari dari sosok Ahok selain itu. Pada tulisan yang lalu saya sempat menceritakan tentang gugatan cerai dari istrinya Al-Habsyi, yakni Putri Aisyah. Putri menggugat cerai Al-Habsyi karena ada dua
ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Dalam tulisan tersebut tidak secara detail siapa orang ketiganya, sejak kapan orang ketiga tersebut masuk ke dalam rumah tangganya, dan apa status orang ketiga ini. Dalam tulisan lain, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kasus yang terjadi dalam rumah tangga Al-Habsyi. Saya membahas ini bukan untuk ngegosip, tapi mengambil suatu hikmah dari musibah yang dialami oleh seorang ustadz kenamaan. Fakta yang ditemukan, ternyata si orang ketiga itu sudah masuk ke dalam rumah tangga mereka sejak 7 tahun yang lalu. Akan tetapi masalah ini terbongkar baru 1 tahun yang lalu. Selama 6 tahun tersebut, putri tidak tahu bahwa Al-Habsyi telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Lalu apa status orang ketiga tersebut? Dari fakta yang ada, si orang ketiga ini merupakan istri sah dari Al-Habsyi. Saya katakan istri sah dengan tanda petik karena Al-Habsyi menikah si orang ketiga ini tanpa sepengetahuan putri. Jadi poligami tanpa istri pertama. Setelah 6 tahun berhubungan dengan wanita lain, akhirnya putri mengetahui hal tersebut. Sebagai perempuan, putri sangat shock dan tidak percaya suaminya telah berpoligami tanpa sepengetahuan dia. Putri pun meminta agar Al-Habsyi menceraikan wanita tadi. Al-Habsyi menurutinya dengan terpaksa, tapi tak lama kemudian hubungan tersebut terjalin lagi. Putri sudah malas untuk meneruskan rumah tangganya. Dalam keadaan seperti ini, diajukanlah gugatan cerai. Yang menggelitik adalah apakah berpoligami harus sepengetahuan istri, atau yang lebih adil lagi, apakah berpoligami harus seizin istri? Ini harus kita kembalikan kepada syariat. Itu artinya berhukum kepada Al-Quran adalah solusi yang tepat untuk masalah ini. Poligami itu berdiri di atas pondasi keadilan. Jadi salah satu syarat dalam berpoligami, sang suami harus bersikap adil terhadap di antara istri-istrinya. Saat titik tolaknya adalah adil, pertanyaan adalah apakah saat si suami tak memberi tahu istrinya untuk berpoligami, apakah ada hakikat keadilan di sana? Tidak ada. Justru dengan tidak memberitahu istri pertamanya, si suami jelas-jelas sudah bersikap tidak adil. Yang tidak mau hubungannya diketahui, jelas ia lebih berat kepada istri yang baru. Itulah mengapa para ulama mengharuskan agar seorang laki-laki yang ingin berpoligami memberitahu istrinya terlebih dahulu. Tentu mana ada istri yang senang mendapat kabar suaminya ingin menduakannya. Tapi disitulah prinsip keadilan berada. Disitulah asas paling fundamental dari poligami itu berdiri. Lalu bagaimana dengan izin? Apakah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan istri ini yang menjadi perdebatan panjang? Sebagian ulama mengatakan tidak harus. Sebagian lain mengatakan sebaiknya izin itu didapat. Untuk itulah setiap laki-laki yang hendak berpoligami seyogyanya berunding, menjelaskan dan berdiskusi tentang mengapa ia harus menempuh jalur poligami. Prinsip keadilan dimulai dari kata sepakat. Kalau alasannya jelas, masuk akal dan urgen, tiap perempuan punya nurani yang akan mengizinkannya. Melihat kasus Ustadz Al-Habsyi ini, saya sungguh terguncang. Bagaimana ia yang dianggap tahu banyak tentang agama, tapi memperlakukan istrinya seperti itu. Perempuan mana yang bisa tahan saat suami yang ia cintai ternyata lebih mencintai perempuan lain? Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ia tidak tahu bahwa suaminya telah menduakannya. Sungguh ia sangat jauh dari prinsip keadilan yang telah Al-Quran jelaskan seputar masalah poligami. Demikian ditulis oleh Muhammad Nurdin. Oke, kita langsung saja untuk membaca daripada komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video terdahulu. Ya, pada video
Menyedihkan sekali nasi mugi di Haji Lulung harus sedih bunglon karena benci Ahok. Oke, dan mari cari investasi asuransi. Terima kasih sudah komen ya. Jangan sedih Lulung, kalau dipecat masih banyak lowongan kerja menanti lo. Jadi tukang sampah ya, bersihin gok, tukang parkir, gali kuburan. Yang penting jangan jadi tukang ngemis malu-maluin sama penghasilan hajinya begitu. Oh, panggilan hajinya begitu ya. Oke, dah beres rayu, Habib. Mari cari investasi asuransi. Lulung kan lulusan pemulung, dilek-dilek Lulung punya titel gitu. Bener banget gitu katanya ya. Oke, titelnya Lulung Lutung Kasarung. Oke, ada Bima Prasada, Rides Ayu, pelontos dong, komplit aja jelek. Kalau pelontos lu sajalah yang ngebayangin gitu ya. Oke, nggak bisa ngebayangin kawan menakutkan kabur aja gitu kata Rides Ayu. Mari cari investasi, jangan tawain kerjaan mbak, biarin aja lagi. Nah, abang jadi kepala preman lagi dah, kan bisa meningkatkan cita preman sekarang dipimpin haji gitu kata Bima Prasada. Lu minicin partai Gerindra itu adalah kumpulan orang-orang stres, orang-orang buangan, orang-orang gak mermola. Tukang fitnah, lihat ketumnya aja udah jelas siapa orangnya begitu kata Luminicin. Oke, disambung dengan ya oleh Tati Masudi. Oke, terima kasih. Partai Gerindang lambang Garuda Merah mengerahkan orde baru bersemi kembali lagi. Oke, maritan investasi asuransi Luminicin. Gerindra udah pasti membangkitkan PKI zaman Soeharto begitu ya. Oke, Dewi Hembar, maritan investasi ya betul itu. Saya curiga yang aktif silakan PPI. Nah, grupnya dia berkuar-kuar, awas PKI, jangan dia yang PKI gitu. Udah jelas yang PKI itu siapa ya, cendana PPI kan. Tahu-tahu yang tahu ya Soeharto yang menggulingkan Soekarno, sekarang Tommy minta dukungan FPI berkedok Islam gitu ya. Oke. Ada Atik Keke begitu ya. Lung jangan khawatir kan, kamu mau potong kuping kalau Ahok menang, jadi potong kiri kanan. Dan kalau Ales sama Uno ya jangan juga gubernur kuping kanan dipotong, jadi imbaskan, yang satu hilang karena benci, yang satu hilang karena gembira, bukannya begitu cekcok ya kawan. Setuju ya bro? Betul, bener Lung, sekalian aja ajak si Fahri Madani biar semua komplotan mengumpul jadi satu gitu ya. Ada Gunawan Subagio, kasihan si Mail tuh, saudara nawari kerjaan. Cipto Sunarso, ya lu kan dulu dapat haji dari mulung, maling kan Allah kan mahadil dari asalnya. Karena itu kamu dapatkan jika Allah mengendaki, maka akan dikembalikan ke semua asalmu, mengambilnya dan sungguh hinaan dunia dan akhirat, dan rekalah mereka menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain dengan cara zalim begitu bro. Oke, lagi nikmati kasih Pak D. Ada satu lagi yang bulan si Anis Edan. Saya sekarang email di kelompok intoleran, Anis jadi semakin edan gitu. Ada Rayu Fatimah, si Lutung ikutin aja keburu Gerindra, nanti kalau Anis menang bisa jadi tukang parkir lagi gitu kan. Ada Andre Andira, makanya jangan terlalu berkuar-kuar di medsos Pak Lulung. Akhirnya kini kamu tangis nafsu sendiri setelah keberseberangan dengan kebijakan partai gitu ya. Ada siapa ini namanya? Mustafa siapa ya, Romli gitu ya bahasanya begitu ya. Biarin aja di pusat orang Lulung munafik kok gitu ya. Oke, tip dan trik ya. Pas banget si Lulung sama si Mugadian Fadli Zong, bajingan memang teman preman nih gitu. Oke, ada Mudari Lomi, Gerindra Romini ya, Gerindra partai rampok uang negara, juga partai penampungan orang gila. Terima kasih Ciput Kasrut, kuapomu kuapan we gitu ya kata Ciput Kasrut ya. Oke, ada Yasmin Nabila Putri ya, sama aja Lung yang dipecat dari P3 karena beda visi misi. Anda juga masuk ke partai lain yang punya visi yang sama. Ya kalau nggak sama ya buat apa, siapa juga yang mau punya anggota yang serang-terangan berseberangan dengan keputusan partai begitu ya kata Yasmin. Ada MIMI gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, kenapa ya adanya demi kemenangan duniawi hanya untuk sementara saja kok sambil mencetnya aja. Berarti paksaan banget nih, partai harus ngengkang gitu ya. Sabar ya Bapak Lung, semoga Allah memberikan barkah rezeki, karena datangnya rezeki dan kedudukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin begitu katanya ya. Oke dah, mari cari investasi asuransi MIMI. Tenang, tolong dibetul, masih banyak lawan kerjaan kok. Jadi kulis sampah, tukang bersih meja, tukang bersih got, gali kuburan, yang penting jangan ngemis gitu ya. Oke, ada Murasid C menunggu nasib Zong selanjutnya. Oke, ada Warasinah Kedingkan akan hancur dengan kedengkiannya sendiri. Oke, Rindu Renata ya, Haji dulu ada yang mau nampung ya, pasti partai yang mau bikin kebun binatang tapi belum punya lutung besarung. Oke, ada Dewi
Hembar. Bima Prasada ganteng dilihat dari lubang sedutan nih. Rindu ternyata bulangin Mbak Malulung begitu ya. Lebih ganteng lo jadi kalau jadi potong kuping si lutung ya. Oke. Rindu Renata, wah kejem banget si Lulung kan ganteng Mbak, soalnya Mbak perhatiin kurang jelatin. Ya ganteng dia dari lepas sedotan gitu katanya. Dan ada Winda Pika, wah ngumpul perampok uang rakyat tinggal nunggu pemilu mendatang, setelah itu Gerindra bye-bye gitu ya. Ada tari-tari cocok banget tuh, orang seperti itu memang suka jadi satu kumpulan orang-orang begitu ya. Oke. Putri Lisa Lulung, ada Wong Sulus siap-siap masuk TPA tempat pembuangan akhir gitu ya. Oke. Ada Maricar Investasi Suara Asuransi, Wong Sulus siap jadi pengirat Gerindra ke di si Lulung begitu ya. Betul kan, buat nambung rongsokan gitu kata Wong Solo. Oke. Iya, dilanjut ada Sapri Pamungkas begitu ya. Ya alhamdulillah Pak Haji Lulung selamat dari orang munafik, semangat Pak Haji gitu katanya. Ada Martinus Adilung, sekali lagi tegas sedikit dong, jadi orang jangan takut istri lah, tuh calonnya antri tinggal pilih begitu ya. Oke, ada Dewi Hembar, Sapri Pamungkas apa nggak kebalik tuh komennya gitu ya. Oke, ada SS Maya begitu ya. Ya merana si Lulung yang badai, sukses selalu buat Anda. Oke, makasih SS Maya ya. Oke dah, Yolanda Lim menggulung ke Gerindra, siapa tahu nasib lu lebih mujud dan dicalonkan jadi presiden 2019 ya kan Lung. Itu pun kalau telinga dan hidung kamu masih ada. Masa negeri ini mau punya presiden nggak punya telinga dan hidung, nanti nggak bisa dengar dan mencium golongan gelagat mafia dong. Gitu kata Yolanda Lim. Dan dilanjut ada dijawab oleh Michael Milova Yolanda Lim. Gitu ya. Ada Bima Prasada Yolanda Lim ya, jangan kecil hati Lung, belakang rumah gua banyak plastik bekas, kalau mau operasi plastik begitu ya. Nggak perlu ke Korea ya kata Yolanda Li. Yolanda Li lucu ya, kalau genteng lung nggak ada kuping dan hidung kata Dewi Hambar ya. Ditambah kalau dia janji potong tangan dan kaki gitu kata Yolanda Li ya. Paling lutung jadi bunglon seperti Anies, tak bisa jadi tukang parkir gitu kata Maricar Investasi Asuransi. Oke, dan Ner5 dan ketawa saja gitu ya. Hahaha, wek. Oke, dilanjut ya dengan komen dari videonya mengenai Mbak Mukmin yang kecam daripada penonton sepanduk provokatif. Iya, dilanjut langsung ada Rindu Renata, terima kasih Mbak Mukmin. Aduh, muncul lagi kok giginya belum direparasi ya juga. Iya. Ya memang betul ya, udah ompong ya. Ada Sire Strawberry, Rindu Renata gak punya duit habis untuk beli Pizza Hut. Rindu Renata Strawberry ya, untuk giginya nggak ikut ketelan makan Pizza Hut sabraya gitu ya. Ada Des Ayu, ini ternyata Pizzanya nggak laku dijual buat beli gigi palsu. Gak ada novel Rindu ternyata Mbak Mukmin nggak mau ganti gigi karena nggak punya duit gitu ya. Mistina Tina Ana Rindu ternyata uangnya belum ada bro, banyak kayak gitu kok dipanggil lahap. Rindu ternyata ya belum tuh, ntar habis pilkada kata semua tuh gigi kata Claire Strawberry. Ada Rindu ternyata novel elek bray, tolong bilangin si Mbak Mukmin itu spanduknya dicopot suruh jual buat buat bengkel gigi ya. Nunggu dana dari orang grup si sobat gitu kata novel elek. Ya Rindu Renata, kucuran dana demo belum masuk, reparasi gigi ditangguhkan sementara. Kalau Mbak pingin Mbak Mukmin kelihatan maco, mbok ya dipinjemin duit dulu Mbak, ntar habis pilkada dibalikin deh kata Bima Prasada. Oke, dan novel elek Bima Prasada habis pilkada dibalikin plus sama lain-lainnya. Ya habis pilkada Mbak Mukmin nggak bisa bayar utang malah dikasih daster bro, jadi merongos karena sedikit stres karena stres begitu. Ya, Rindu Renata ya, Bima Prasada piato bro, kemana-mana kok ketemu kamu terus, gigi sampai dehidrasi, baca komen ngagak terus begitu ya. Oke, ada Rindu Renata ya, Bima Prasada Rindu Renata habis gimana ya, komen serius malah dikafir-kafirin orang, mendingan yang enjoy saja gitu kata Bima Prasada ya. Bima Prasada yang komen serius dapat bayaran sama keranda perstikat buat bukti boleh disulatkan di masjid kalau mati. Serem amat aku matinya, biar ntar aja lah, mau mati kok syariatnya aneh-aneh, jangan nantinya bakal ngajuin permohonan dulu mesti pakai SKKB segala kan repot. Kata Bima Prasada.
Rindu Renata, Bima sudah geng terja juga kalau mati dapat jatah HP biar bisa dihubungi mau dikirim karena jatah kemana jatah demo kalau sudah mati begitu ya. Bima Prasadari itu rata bener tuh kan, bahkan aku sempat dengar bocoran HP ikut di kuburan, jadi kalau nggak betah atau nyasar kan bisa SMS begitu ya. Bima Prasadari keep in touch no matter already Mutiara ya bro. Kata Rindu Renata. Oke. Di samping ada Wong Solo comel ini kalau mau ngoceh suruh mbak pasang gigi dulu biar ya yang dengar nggak pakai kabur. Ada Claire Strawberry Wong Solo giginya ketelan makan Firsa Head tuh gitu katanya. Gitu. Dina Andre, oke terima kasih, good morning Pak De. Oke morning juga ada Dina Andre. Ya gimana sekarang di mana? Di Hong Kong katanya ya. Kapan pulkam? Ya akhir tahun 2012 ini ya Pak De kontraknya habis. Oh gitu ya. Ya gitu, pulangnya kamu ke Indo ya kata Novela. Iya, Hongkongnya mana? Ini belum dijawab. Oke. Nartiti romanti punya gigi kayak rantai kereta aja, sok-sokan ngaca deh gua blok parah gitu kata Nartiti ya. Ada Fitri Odi itu gigi diketok magic dulu coy, giginya aja masih berantakan gitu. Mau syiar Islam tuh damai, nggak kayak gigi lu busuk begitu ya. Ada Lina Marlina seperti orang suci aja nih, orang udah mukanya aja nggak ada aura baik-baiknya. Jaruk Kizian apa artinya mayoritas Islam tapi justru akeh maliki krisis moral, krisis jujur. Oke. Ada salah sangkati atau tabib tompel gitu ya, dia mau hidup Pancasila ini bukan membela agama atau Pancasila. Agama harus dipulangkan ke kitabnya masing ke Yaman walaupun udah 1000 tahun. Di Indonesia tetap ya di bawah wataknya hidup di negara Yaman karena aslinya Yaman ya lah. Dan ulama Indonesia asli ke baga tahun-tahun jadi sabda saripati bunga yang manis-manis yang dibuatkan dari yang manis-manis utama Indonesia yang dibawakan oleh Rasul kita Muhammad gitu kata salah sangkat ya. Sarita Rembulan, terima kasih Sarita Rembulan. Ini ada Dovisa Head Kentucky Fried Chicken. Ngapain lagi manusia kayak gini masukin penjara aja selamanya biar gak ngoceh-ngoceh. Kenapa itu di asuransi rajin jadi tukang lapor si ombang novel. Kena Bambang Susino Islam indah nggak seperti Mbak Mukmin yang kebanyakan Visa Head. Awas jangan makan Firsa Hot lo. Oke. Winda Pika ini lajing-anjing munafikun ya, dan ya mulia nih kok ya gak jeda-jeda toh. Rilis Ayu Habib kok belak gedus kayak tuambang yang gak pernah kena air wudhu novel lompong gitu kata Rilis Ayu. Gimana toh? Mustafa ya, Mustafa Ramli gitu bacanya barangkali ya. Novel mukanya mirip Iblis Dajjal sudah gak ada saya. Bagaimana manusia biasa dasar on novel lah gitu ya. Saputro Bintoro. Warasita ini orang sukanya bikin huru hara acet ya, bukan cinta tanah air tapi cinta sara gitu ya. Oke. Ini orang rembong gak punya malu, gayanya sok susi, mukanya aja buluk rembong gitu ya. Mari tadi saudara-saudara sih makin lama kok gila nih pengikut jiker ya, bersoban kepalanya hatinya, mulut berbentuk setan iblis begitu ya. Oke. Dilanjut ada Sariana Ragil, mending menikah sama preman dicarikan nafkah. Nabi ini kalau sama ini yang suka keluar-keluar di jalan hanya menfitnah mana berkebencian, provokator tulen gitu ya. Ada Puput Novel Min, sana ke dokter gigi dulu. Malu-maluin ya, keluar-keluar di jalan gigimu copot lagi gitu. Sorry ada Ragil, dari saya kecil sampai tua yang suka bikin ribut ini saya baju daster gitu ya kata Sariani Ragil. Oke. Muna berilmu tapi tak paham, beragama tapi tak berakhlak, ngaku muslim tapi tak beriman, berlisan tapi tak memberi teladan. Nah, begitu muna ngikuti bisikan setan gitu akhirnya gitu kata manajer investasi asuransi. Oke, dasarin Ragil, Pak Novel sama Pak Rizik. Kalau kamu ingin negara Islam, kalau ingin negara Islam pergi ke Arab atau Aceh sama sana di demo di sana gitu ya. Ada Gendut Prasetyo Ela kirain sekjen Kemendagri. Oke, ada Luci Mandi Luci koplak barisan front pembela iblis ya. Gendut Prasetyo, lo memang benar jenazah memang tak boleh disolatkan, tapi itulah orang zaman dulu, orang-orang prinsip tapi bukan di Indonesia. Oke. Ari Wijaya, hati-hati Pak D ketebas lagi. Ya rindu dari saya Ari Wijaya sebelum ditebas ngejan dulu ya Pak Le. Iya.
Oke, ada Yolanda Li, pengundi bumi datar. Kalau nggak bikin data NKRI bisa nggak bisa dasar daster begitu ya. Oke, saya kira demikian bro ya, teman-teman semuanya yang udah ada pada di video saya ini di saat dan terima kasih, dan tentunya kami minta kepada saudara-saudara sekalian yang punya teman-teman bisa dong ngajakin untuk gabung di sini, nanti bisa komen ada dibaca di radio sini ini, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya bacakan ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.